Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elina Nur Khalifah, NIM 20103011125. Di sini saya akan menjelaskan terkait wound healing process atau disebut juga proses perbaikan jaringan. Wound healing ini adalah suatu proses perbaikan jaringan yang disebabkan kerusakan jaringan yang terjadi karena adanya suatu faktor yang mengganggu fungsi tubuh. Ini disebut juga dengan fisiologi, yaitu respon tubuh pada luka. Luka di sini berarti rusak atau hilangnya jaringan tubuh yang terjadi karena adanya suatu faktor. Faktor ini yang mengganggu sistem perlindungan tubuh. Contohnya seperti adanya trauma, perubahan suhu, luka sayat, luka robek. Nah, proses perbaikan jaringan ini berarti disebabkan karena adanya kerusakan jaringan. Nah, pada kulit ini merupakan lapisan epidermis atau terluar yang merupakan penerima luka pertama. Fungsi kulit di sini untuk pelindung dan menahan perubahan lingkungan. Pada proses perbaikan luka pada kulit terbagi menjadi 3 bagian, yaitu fase awal meliputi hemostatis dan inflamasi atau peradangan. Kedua ada fase intermediate yang meliputi proliferasi dan revitalisasi atau pematangan. Dan yang terakhir ada fase lanjut, yaitu remodeling. Nah, pada fase awal ini meliputi hemostatis dan inflamasi atau peradangan. Hemostatis ini merupakan reaksi langsung terhadap luka. Ini mengecilnya kontraksi kapiler. Sel darah merah dan trombosit ini dilepas dari pembuluh darah yang rusak sehingga mengalir menuju kumpalan luka atau penghasil luka terbesar. Nah, pada saat terjadi luka, ini akan mengakibatkan kerusakan pada pembuluh darah dan terjadinya pendarahan. Nah, proses hemostatis ini memerlukan peranan dari platelet dan fibrin. Platelet adalah seperti sel darah putih yang akan bergabung dengan fibrin hingga terjadinya pembekuan darah. Pembekuan darah ini dimulai dari rangsangan kolagen terhadap platelet-platelet lain hingga menghasilkan fibrinogen, dan bersamaan dengan eritrosit ini akan menutup kapiler dan menghentikan pendarahan. Nah, kemudian proses hemostatis ini sudah terjadi hingga terjadinya pembekuan darah dan disertai fase inflamasi atau peradangan. Nah, proses peradangan ini merupakan reaksi untuk menuju perbaikan jaringan atau disebut juga respon fisiologi normal tubuh terhadap luka. Nah, inflamasi ini dibagi menjadi 2, yaitu inflamasi akut dan inflamasi kronis. Inflamasi akut berlangsung selama 1x24 jam atau 2 atau 3x24 jam. Sedangkan pada inflamasi kronis ini terjadi berlangsung selama 1 minggu, bisa 1 bulan, bahkan 1 tahun. Nah, ada juga tanda dan gejala dari inflamasi. Ini adanya kemerahan atau rubor. Ini terjadi karena adanya endapan darah di bawah kulit. Kemudian ada tumor atau pembengkakan. Pembengkakan ini terjadi karena adanya trauma atau rusaknya pembuluh darah. Kemudian adanya kolor, terjadi hangat pada luka. Ini terjadi karena meningkatnya atau banyaknya cairan pada luka. Tekanan darah ini meningkat. Kemudian ada nyeri atau dolor. Ini terjadi karena teraktivasinya reseptor
pada kulit yang trauma akan nyeri dan reseptor itu menuju otak. Nah, kemudian yang terakhir ada fungsiolesa, yaitu penurunan fungsi pada organ yang luka. Tujuan dari inflamasi ini yaitu untuk membunuh bakteri yang masuk ke luka dan membuat proses perbaikan jaringan. Kemudian pada inflamasi atau peradangan ini, jika terjadi luka, pembuluh darah akan mengalami penyempitan lokal atau reaksi konstruksi. Pembuluh darah atau kapiler ini yang berusaha menghentikan peredaran selain dibantu fibrin dan eritrosit dalam pembekuan darah. Namun secara alami pembuluh darah ini pada awal trauma menegang sehingga terjadinya penyempitan. Keadaan ini dimunculkan oleh zat kimia neuroreseptor yang dinamakan epinefrin dan non-epinefrin dan prostaglandin. Ini dikeluarkan oleh sel cedera sebagai bentuk pelindung sehingga pembuluh darah menegang secara alami. Ini terjadi selama kurang lebih 5 menit. Nah, setelah 10-15 menit, pembuluh darah ini akan mengalami fase dilatasi atau pelebaran pembuluh darah, yaitu mediumnya melebar menjadi lebih besar. Kemudian darah ini keluar menuju daerah luka. Nah, pelebaran pembuluh darah ini dipengaruhi oleh zat-zat kimia lain. Hal ini yang menyebabkan lokasi luka nampak kemerahan dan hangat. Dan darah yang keluar tadi ini mengandung sel darah putih atau leukosit. Leukosit di sini berfungsi untuk menggradasi atau memakan bakteri pada luka agar tidak terjadi infeksi. Leukosit ini berupa neutrofil yang hanya berperan pada waktu tertentu, yaitu 1-2 hari saja. Karena jika terjadi produksi leukosit dan neutrofil secara berlebih, maka luka akan mengalami proses penyembuhan yang lama. Nah, leukosit dan neutrofil ini mengandung protein dan plasma darah. Selanjutnya pada hari 3 luka ini akan muncul makrofag yang berperan memakan bakteri asing dalam jangka waktu panjang. Makrofag ini berasal dari plasma dan plasma darah dan protein maksud saya. Nah, kemudian pada hari ke-5 sampai hari ke-7 luka, makrofag tadi akan diganti dengan limfosit T yang merupakan protein plasma juga. Limfosit T ini mempengaruhi fibroblas dengan menghasilkan sitokinin yang lain dengan tujuan menstimulasi makrofag lebih banyak dan mengeluarkan sitokinin yang akan berperan dalam penyembuhan luka kronis. Pada penyembuhan luka kronis ini, luka kronis, limfosit T ini dihasilkan lebih banyak karena fungsinya di sini mempengaruhi hasil fibroblas yang akan menghasilkan sitokinin lebih banyak. Nah, kemudian fase berikutnya fase perkembangan atau intermediate proliferasi. Pada proses ini terjadinya penurunan sel-sel inflamasi. Tanda dan gejala pun sudah mulai berkurang. Kemudian muncul sel-sel fibroblas yang berproliferasi atau muncul bakal pembuluh darah yang baru.
yang akan membentuk kulit yang baru seperti semula dan berusaha meletakkan jaringan satu ke jaringan yang lain. Pada fase proliferasi ini akan menghasilkan oksigen lebih banyak dengan menghasilkan fibroblast yang akan saling berproliferasi yang akan mudah pembentukan pembuluh darah yang baru. Dan kemudian sehingga akan mudah terjadinya revitalisasi atau terjadinya pembentukan jaringan kulit yang baru. Nah, yang berperan dari proses ini yaitu fibrin, platelet, makrofag yang menghasilkan growth factor, yaitu zat yang menumbuhkan sel baru. Kemudian fibroblast ini berpindah menuju daerah yang luka untuk meregenerasi meregenerasi kulit-kulit yang baru. Nah, kemudian yang terakhir ada fase lanjut yaitu remodeling. Fase ini merupakan fase terlama, yaitu pada hari ke-21 sampai 1 tahun. Nah, di sini pembentukan kolagen akan makin menurun dan akan stabil. Pada proses ini meningkatkan pertahanan kulit, kekuatan kulit, previbilitas kulit, dan lain-lain. Nah, pada peningkatan kekuatan kulit ini terjadi secara signifikan, yaitu pada minggu ke-3 sampai ke-6 setelah luka sudah mulai menutup maksimal, akan mencapai 90% dari kekuatan kulit normal. Ini tergantung dari kedalaman dari luka tersebut. Nah, sekian penjelasan terkait wound healing dari saya. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.